Shalom Aleihim. Yeshua HaMashiach, firman yang menjadi daging, dan nubuatan dalam Torah serta Brit Hadasa. Siapakah Yeshua? Banyak orang mempertanyakan identitasnya, tetapi kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa dia adalah Hadafar, firman Elohim yang telah menjadi daging. Yeshua bukan hanya seorang nabi atau guru, tetapi dia adalah penggenapan dari semua nubuat yang ada di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Yeshua adalah Hadafar yang kekal, di mana sejak semula firman sudah ada bersama Elohim. Kita membaca di dalam kitab suci itu sangat jelas, di mana menyatakan dengan jelas Bereshit, permulaan, Hayah, Hadafar, firman, Hadafar Hayah Im Hashem, Hadafar Hu Hayah Elohim. Yohanan 1 ayat 1. Lalu di dalam Yohanan 1 ayat 14 tertulis, Hadafar become bazar, daging, dan entuk of residence among us. Ini mengkonfirmasi bahwa firman itu sendiri adalah Elohim, dan firman itu telah menjadi manusia. Lalu nubuat dalam Torah tentang kedatangan Sang Mesias. Kita melihat benih perempuan yang akan mengalahkan ular sejak awal. Elohim sudah menubuatkan bahwa akan ada seseorang yang lahir dari seorang perempuan yang akan menghancurkan kepala si ular. Tidak lain, tidak bukan, adalah Satan. Aifah Asyid Benekah Ufein Ha Isyah Ufein Zaraka Ufein Zarah Hu Yeshua Feka Ros Feata Tesufenu Akeif. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di dalam kitab Bereshit 3 ayat 15. Yeshua adalah penggenapan dari nubuatan ini. Dia lahir dari seorang almah perawan dan menghancurkan kuasa si jahat melalui kematian dan kebangkitannya. Ini dahsyat, luar biasa. Dan Yeshua adalah anak domba Pesak dalam Torah. Elohim memerintahkan Bani Israel untuk mengorbankan anak domba yang tidak bercacat celah dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu rumah mereka agar mereka diselamatkan dari malak Hamafet atau malaikat maut. Itu adalah firman daripada Elohim sendiri. Dabiru Elkol adat Israel lemor beazar la kodes haze veyikhu lahem ise leveit afot se labayit. Berbicaralah kepada seluruh umat Israel, katakanlah pada tanggal 10 bulan ini mereka harus mengambil seekor anak domba untuk setiap keluarga. Semot 12 ayat 3. Yeshua adalah penggenapan dari korban Paskah ini. Dia adalah Seha Elohim, anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Hine Seha Elohim will take away the cat dosa of the olam hasyeh, dunia ini. Yohanan 1 ayat 29. Darahnya yang tercurah di kayu salib adalah tanda keselamatan bagi kita. Seperti darah anak domba di ambang pintu pada malam Paskah pertama di Mitzrayim atau di Mesir. Luar biasa. Lalu Mose menubuatkan seorang nabi seperti dirinya, seperti Mose atau Musa.
Jadi Mose menubuatkan bahwa Elohim akan membangkitkan seorang nabi seperti dirinya dari antara umat Israel. Navi mikir beka me akeha kamoni yakim leka Hashem atau Yahweh Eloheka elaf tismaun, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh Elohimmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kitab Devarim 18 ayat 15. Yeshua adalah penggenapan dari nubuatan ini. Dia membawa Torah yang sempurna, mengajarkan kebenaran, dan membawa keselamatan seperti Mose membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mitsraim. Dan kita melihat nubuatan di dalam Neviim dan Ketuvim tentang kedatangan Mesias, di mana Yeshua adalah Immanuel, Elohim di dalam kita atau Elohim beserta kita. Yesayahu menubuatkan bahwa seorang almah perawan akan melahirkan seorang anak yang akan disebut Immanuel. Laken yiten Adonai hu lachem ot hine ha-almah harah veyoledet ben vekarata shmo Immanuel. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Lihatlah, seorang almah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan disebut Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan dari nubuatan ini adalah dalam Matius 1 ayat 23. Ketika malaikat berkata kepada Yosef bahwa Miriam akan melahirkan seorang anak dan akan diberi nama Yeshua. Jangan yang lain. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Berbicara mengenai kematian Yeshua sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Yesaya juga menubuatkan bahwa Mesias akan menderita dan mati untuk menanggung dosa umatnya. Wehu mekolal mi pesa ainu medukah mi avonoteinu musar slomenu alaf ufekar furatu mirpalanu. Tetapi dia tertikam oleh karena pelanggaran kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Ini jelas menggambarkan penderitaan dan kematian Yeshua di kayu salib sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh umat manusia. Dan kita melihat Yeshua di dalam Brit Hadasa. Penggenapan semua nubuat terjadi. Yeshua menyatakan dirinya sebagai Hadafar dan Hamasyiah. Yeshua sendiri menyatakan bahwa dia adalah Hamasyiah yang dinubuatkan dalam kitab suci. Vayomer lahem eleh hadefarim sedebarti alechem beoditi imahem set zagrik lihiyot zenik kainmu kol hakatuf batorah Moshe ufane ifim ufatehilim alai. Lalu dia berkata kepada mereka, inilah perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, bahwa segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam Torah Mose, dalam Neviim, dan dalam Tehilim harus digenapi. Di dalam Lukas 24 ayat 44. Jadi kesimpulannya bahwa Yeshua adalah Hadafar, Mesias yang dijanjikan.
dari Torah, Nevi'im, Ketuvim, hingga Brit Hadasa. Semuanya dengan jelas menyatakan bahwa Yeshua adalah hadafar yang menjadi daging Sang Mesias yang dijanjikan anak domba Elohim dan satu-satunya jalan keselamatan. Jika Anda mencari kebenaran, renungkanlah semua nubuatan ini. Apakah Anda sudah menerima Yeshua sebagai Hamasyiah? Jika belum, sekaranglah waktunya untuk percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Shalom.